warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Fahma. Nah, kita kali ini bertemu pada pertemuan ketiga di tema 2. Kali ini akan ada materi baru yang akan kita pelajari, yaitu tentang kata tanya. Ayo, siapa yang sudah pernah tahu apa itu kata tanya? Ingin tahu atau tidak? Yuk sama-sama kita dengarkan cerita berikut ini. Dari cerita ini nanti teman-teman bisa tahu apa itu kata tanya, contohnya kata tanya apa saja, dan fungsinya kata tanya itu apa ya. Yuk simak ceritanya dengan baik. Selamat mendengarkan cerita. Buah hutan, tinggallah seekor rusa yang baik hati. Setiap pagi, dia selalu berjalan-jalan sambil mencari makan di hutan. Tiba-tiba, rusa bertemu seekor tikus yang kelaparan. Tikus belum makan sejak kemarin. Tikus bercerita kalau dia tidak bisa mengambil buah apel di atas pohon yang tinggi. Oleh sebab itu, tikus tidak bisa makan. Rusa pun membantu tikus dengan menggoyang-goyangkan pohon dengan badannya, sehingga buah apel bisa terjatuh. Tikus menjadi sangat senang dan berterima kasih kepada rusa karena tikus sekarang punya 3 buah apel yang lezat. Tamat. Nah, sekarang Ustazah punya pertanyaan untuk anak-anak hebat. Siap dapat pertanyaan? Hebat, yuk kita mulai. Pertanyaan pertama. Apa yang dilakukan rusa saat pagi hari? Ayo diingat, tadi dicerita kalau pagi hari rusa sedang ngapain ya? Benar sekali, rusa mencari makan. Nomor 2, di mana rusa tinggal? Rusa itu tadi tinggalnya di mana ya? Benar, rusa tinggal di hutan. Nomor 3, kapan rusa mencari makan? Rusa tadi kalau mencari makan kapan ya? Pagi, siang, atau sore? Benar, pagi hari. Nomor 4, siapa yang bertemu rusa? Rusa tadi bertemu siapa ya? Iya, rusa bertemu tikus. Nomor 5, mengapa tikus merasa lapar? Tikus tadi kenapa ya kok kelaparan? Iya, belum makan. Nomor 6, bagaimana cara rusa menolong tikus? Tikus tadi kan kelaparan, lalu ingin makan, dan oleh rusa ditolong. Bagaimana ya caranya rusa tadi menolong tikus? Benar, dengan menggoyang-goyangkan pohon sampai apel jatuh. Nah, ketika apelnya jatuh, tadi apelnya dimakan oleh tikus. Nomor 7, berapa buah apel yang jatuh? Tadi apelnya yang jatuh ada berapa ya? Benar sekali, ada 3 buah. Nah, teman-teman bisa diperhatikan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di setiap pertanyaan selalu diawali dengan kata tanya. Apa itu? Kata tanya contohnya adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa.
teman-teman bisa memperhatikan kata yang diberi lingkaran merah. Itulah contoh dari kata tanya. Apa itu kata tanya? Nah, sekarang teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan apa itu kata tanya. Coba tadi siapa yang sudah tahu apa itu kata tanya? Benar sekali. Kata tanya adalah kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu. Jadi, kalau mau bertanya, itu selalu diawali dengan kata tanya. Contohnya apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Dan berapa? Wah, banyak ya ternyata kata tanya. Ada 7 buah kata tanya. Teman-teman jangan khawatir. Ustazah punya cara agar kalian hafal dengan kata tanya walaupun jumlahnya banyak. Mau tahu caranya? Ini dia. Dengan disingkat. Singkatannya adalah adik Simbabe. Apa itu adik Simbabe? A. Untuk apa? Di. Untuk di mana? K. Untuk kapan? Si. Untuk siapa? M. Mengapa? Bagaimana? B. Berapa? Nah, mudah bukan? Itu adalah cara agar kita mudah mengingat macam-macam kata tanya dengan cara disingkat. Singkatannya adalah adik Simbabe yang masing-masing sudah termasuk kata tanya. A untuk apa? Di mana? K kapan? Si siapa? M mengapa? Bagaimana? B berapa? Nah, kalian sudah tahu kan apa itu kata tanya dan macamnya apa saja? Agar kalian lebih memahami, yuk sama-sama kita perhatikan penjelasan tentang penggunaan kata tanya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contohnya. Penggunaan kata tanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu tentang penggunaan kata tanya apa. Coba diperhatikan gambar. Ada Ustazah Citra dan Ustazah Gita. Ustazah Citra bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Ustazah Gita menjawab, "Aku sedang membaca." Nah, dari situ bisa kita ketahui kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan kegiatan. Ustazah Citra bertanya tentang kegiatan yang dilakukan Ustazah Gita, yaitu sedang membaca menggunakan kata tanya apa. Selanjutnya, kata tanya di mana? Ustazah Citra bertanya, "Di mana rumahmu?" Ustazah Gita menjawab, "Rumahku di Kota Malang." Nah, dari situ bisa kita ketahui bahwa kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat, yaitu contohnya tempat tinggal seseorang. Kita bisa menggunakan kata tanya di mana ketika akan menanyakan tempat. Selanjutnya kata tanya kapan. Ustazah Citra bertanya, "Kapan kamu mengaji?"
Ustazah Gita menjawab, aku mengaji jam 3 sore. Dari situ bisa kita ketahui bahwa kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa? Coba teman-teman perhatikan gambar. Ada ustadz-ustazah yang sedang bersalaman. Kira-kira apa ya yang akan ditanyakan? Ustazah Citra bertanya, siapa namamu? Ustazah Gita menjawab, namaku Gita. Nah, jelas sekali ya. Dari situ kita bisa tahu kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama. Kata tanya mengapa? Bisa dilihat ada gambar Ustazah Citra dan Ustazah Gita. Ustazah Gita sedang menangis. Lalu Ustazah Citra bertanya, mengapa kamu menangis? Ustazah Gita menjawab, karena pensilku hilang. Nah, bisa diketahui ya, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Contohnya adalah sebab kenapa Bu Gita menangis. Ternyata karena pensilnya hilang. Selanjutnya kata tanya bagaimana. Ustazah Citra bertanya, bagaimana cara membuat karya ini? Ustazah Gita menjawab, caranya dengan dilem. Dari sini kita bisa tahu bahwa kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya adalah Ustazah Citra bertanya bagaimana cara membuat sebuah karya. Itu adalah contoh penggunaan kata tanya bagaimana. Dan yang terakhir kata tanya berapa. Ustazah Citra bertanya, berapa banyak bukumu? Ustazah Gita menjawab, bukuku ada 2. Jelas sekali kita bisa tahu bahwa kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya jumlah buku. Bisa juga kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan harga. Misalnya teman-teman membeli barang. Biasanya menanyakan harganya. Berapa harga buku itu? Itu juga contoh dari penggunaan kata tanya berapa. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dengan baik. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman teman-teman tentang kata tanya, silahkan teman-teman bisa mendownload file tentang materi kata tanya di bawah ini ya. Bisa minta tolong mama atau papa. Selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal yang juga ada di bawah ini. File ini nanti bisa kalian gunakan untuk belajar sehari-hari. Dan materi ini adalah sebagai materi pengetahuan kalian saja ya. Tidak usah bingung jika masih belum paham, tidak apa-apa. Nanti kalian akan mengulang mempelajari materi ini nanti di kelas 2, 3, dan seterusnya. Jadi tetap semangat ya. Ustazah akhiri dulu, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, jaga kesehatan di rumah.